Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung yang diusung PDI Perjuangan tiba di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Pramono bilang kehadirannya di Akmil Magelang telah berkoordinasi dengan DPP PDI Perjuangan. Usai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menginstruksikan sejumlah kepala daerah yang diusung PDIP untuk menunda kegiatan retret kepala daerah. Pramono mengatakan kehadirannya bersama Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan 17 kepala daerah lainnya telah mempertimbangkan keputusan ini dan telah berkoordinasi dengan Ketum dan DPP. Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Jogja dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami. Hari ini kita memulai ikut untuk retreat. Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Sebelumnya, sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan juga telah bergabung dengan kepala daerah yang tengah mengikuti orientasi di Akmil Magelang. Untuk kepala daerah yang baru bergabung di retret Akmil Magelang, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berpesan segera menyesuaikan diri dan manfaatkan waktu dengan membangun jaringan. 17 kalau salah, ya teman-teman dari PDIP. Kemudian saya dengar juga hari ini ada yang mau bergabung, ya. Tapi ya kita minta untuk sekali lagi ini acara kenegaraan ya, acara pemerintah yang tadi udah rekan-rekan semua kepala daerah merasakan sendiri manfaatnya. Ya silakan bergabung aja, silakan bergabung dan kemudian segera menyesuaikan diri, berkenalan sama teman-teman yang lain, ikuti narasumber, manfaatkan waktu untuk sekali lagi membangun jaringan dengan para menteri, para gubernur, bupati, wali kota. Sementara itu, 3 kepala daerah yang tengah mengikuti retret di Akmil Magelang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang, Jawa Tengah. Kondisi ketiga pasien mulai membaik dan masih dirawat. Usai menjalani penanganan medis di RSUD Tidar Magelang, 3 kepala daerah yang sakit saat mengikuti kegiatan retret kepala daerah di Akmil Magelang mulai membaik. Pihak rumah sakit menjelaskan ketiga pasien mengalami kelelahan. Tim dokter masih mengawasi perkembangan kesehatan ketiga kepala daerah yang dirawat untuk evaluasi apakah sudah dapat dipulangkan. Kepala daerah dalam kegiatan retret wajib mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang telah dijadwalkan penyelenggara mulai dari senam pagi hingga sejumlah kelas yang diisi pemateri, baik dari Lemhanas maupun kementerian. Kegiatan retret kepala daerah di Akmil tanggal 21 sampai dengan 28. Saat ini ada yang kita ikut merawat dan kondisinya sudah stabil, baik, dan semoga semakin stabil dan membaik. Ini kelelahan saja, karena mungkin cuaca dan sebagainya mungkin ya. Kalau keluarnya hanya kelelahan saja. Ini masih 3 kepala daerah? Iya, masih 3. Lalu bagaimana jalannya retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah di hari keempat? Kita sapa jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dan juru kamera Yanwar Ruslim. Putu, bisa dipastikankah apakah artinya seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah bergabung di retret? Selamat petang Sidi dan juga saudara, kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Mas Sinton Pasaribu, kader PDI Perjuangan yang juga merupakan Bupati dari Tapanuli Tengah, memang masih ada sebagian dari kader PDI Perjuangan yang terpilih menjadi kepala daerah yang belum bergabung dalam retret kepala daerah yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Karena kalau tadi disampaikan memang malam hari kemarin ini sudah ada sekitar 17 kader PDI Perjuangan yang sudah bergabung mengikuti retret. Tadi juga saya sempat bertanya, bertemu begitu ya, ada
Caipin misalnya dari Trenggalek, kemudian juga sejumlah kepala daerah ini menyusul di sekitar jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat atau sekitar pukul 2 siang. Ada Pramono Anung, Gubernur Jakarta, ada Hasto Wardoyo dari dari Yogyakarta, kemudian juga ada Agustiani dari Semarang. Ini nampak sudah mulai bergabung. Tapi ada beberapa pihak, ya ini khususnya dari Bali. Kita tahu di Bali sendiri ini dari tataran dari 9 posisi, yakni 1 gubernur dan juga 8 bupati dan wali kota, hanya 1 wilayah saja yang ini tidak dimenangkan oleh kader PDI Perjuangan. Sementara yang lainnya ini dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Sehingga total ada sekitar 8 orang atau 8 kader yang menjadi kepala daerah dari Provinsi Bali. Nah, kalau saya melihat bagaimana jalannya retret pada sore hari ini, memang saya belum bisa melihat atau menemukan di mana Gubernur Bali, Iwayan Koster, kemudian juga beberapa kepala daerah baik itu di tingkat bupati ataupun juga wali kota di Provinsi Bali yang mengikuti retret. Nah, tapi kami juga masih menunggu Cindy dan juga saudara karena terkait soal angka ini sangat dinamis begitu ya. Seperti yang sudah disampaikan juga oleh Kemendagri bahwa sifatnya ini terbuka, kalau memang mau datang dipersilahkan begitu, tapi nanti urusan penilaian ini akan menjadi satu poin tersendiri karena soal penilaian ada soal kehadiran, kemudian juga bagaimana keaktifan saat di kelas, kemudian juga bagaimana aspirasi ataupun juga pemahaman terkait dari daerah masing-masing ini akan menjadi penilaian, tapi tidak perbedaannya ini hanya pada sertifikat saja nanti dan itu akan dibahas di penghujung ya, ini setelah retret kepala daerah ditutup. Jadi kalau memang nanti misalnya 8 orang kepala daerah dari PDI Perjuangan yang berasal dari Bali ini mau merapat, dipersilahkan. Sampai dengan saat ini memang media ini dibatasi karena cuaca juga sedang hujan sehingga kami tidak bisa mengecek secara langsung begitu ya ke area dalam. Tapi sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat atau tadi sekitar pukul 4 sore ini masih sama bagaimana kemudian kader-kader PDI Perjuangan dari Provinsi Bali ini belum terlihat di kawasan Akademi Militer yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Mulai dari hari ini, Cindy dan juga saudara, kalau sebelumnya ada materi dari Lemhanas, hari ini, kemarin dan juga hari ini akan berisi materi-materi dari menteri-menteri, kemudian juga menteri koordinator, bagaimana tadi juga di pagi hari sudah ada Menpan RB, begitu. Kemudian tadi sore juga sudah ada Yusril Iza Mahendra dari Menteri Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan juga Pemasyarakatan yang membahas sejumlah hal berkaitan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Tapi 2 poin yang menarik dari pembahasan Yusril yang tadi disampaikan ke kepala daerah, tentu saja daerah-daerah yang rawan atau memiliki kerentanan terhadap konflik, kemudian juga pelanggaran HAM seperti salah satunya adalah kawasan Papua. Ini juga menjadi fokus dan juga concern. Diharapkan kepala daerah dari kawasan-kawasan tersebut ini bisa memberikan insight kepada pemerintah supaya nanti ke depannya kebijakan-kebijakan atau keputusan dari pusat ini juga tetap berlandaskan atau juga mengacu pada HAM, kemudian adat istiadat yang di sana sehingga tidak ada kebijakan yang justru malah memicu konflik yang lebih besar lagi. Dan yang terakhir tadi juga disampaikan oleh Yusril, materi yang dibahas ini juga berkaitan dengan hukum, yaitu soal sengketa tanah di berbagai wilayah di Indonesia yang masih menjamur. Nah, tadi dari hasil pembicaraan memang ini banyak pertanyaan-pertanyaan, kemudian aspirasi juga yang disampaikan. Malam hari nanti ini bagiannya Menko Perekonomian yang juga akan mengisi materi. Malam masih panjang sampai dengan jam 9 malam nanti. Kita nantikan seperti apa diskusinya dan juga apakah 8 kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan dari Provinsi Bali juga akan merapat ke Akmil Magelang. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan Yanuar Ruslim dari Akmil Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih.